bahwa saya dimintai silsilah, saya sebutkan semuanya. Kamu ini nggak habis. Kayaknya saya cocok jadi mantu abah. Saya bilang begitu untuk memberhentikan doktrinisasi beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, saya ucapkan terima kasih yang tidak terhingga atas responnya terhadap konten-konten kami. Dan mohon maaf jika tidak semua komentar sempat kami berikan balasan. Sahabat-sahabatku sekalian, edisi kali ini saya akan menguras satu peristiwa yang mungkin saja pada masanya peristiwa ini bisa menjadi catatan sejarah ya. Karena peristiwa sejarah ini biasanya disematkan kepada peristiwa masa lalu. Padahal ini adalah peristiwa sejarah di mana seorang kiai pengasuh pesantren yang juga merupakan terah dari Kanjeng Sunan Derajat mengaku pernah diinterogasi oleh Robitoh Alawiyah di kantornya karena dianggap dia mengaku sebagai Habib. Kita simak saja video ini. Saya dulu pada waktu kantor Robitohul Alawiyah itu ada di Tebet. Saya diajak ke sana. Betul. Saya diinterogasi, saya katanya saya ini mengaku Habib gitu. Padahal saya nggak pernah ngaku Habib, boro-boro ngaku Habib. Gus saja saya nggak berani. Akhirnya di situ itu dikatakan bahwa saya dimintai silsilah, saya sebutkan semuanya. Kamu ini nggak Habib, saya lucu. Lah siapa yang ngaku Habib? Katain bahwa Sunan Derajat itu Habib. Loh, ini siapa yang ngatain Habib? Sunan Ampel itu Habib. Sunan Ampel itu menyerahkan katanya bahwa data-data anaknya ke Yaman, ke Robitoh katanya. Nah, kita itu kan nggak usah membangga-banggakan. Akhirnya saya tanyakan bahwa kami tidak pernah mengaku Habib, juga tidak mengatakan Sayyid. Video tadi adalah wawancara sahabat kami di salah satu kanal YouTube, Pak Yusuf Mares. Yang diwawancarai seperti ada dalam template, beliau adalah Kiai Haji Munawwir Al-Qasimi. Kata Al-Qasimi ini menurut pengakuannya kepada sahabat kami adalah nisbah kepada leluhur beliau, yaitu Raden Qasim Kanjeng Sunan Derajat, putra dari Kanjeng Sunan Ampel. Nah, oh ya, beliau juga salah satu pengurus di Majelis Ulama Indonesia serta pengasuh pondok pesantren di daerah Parung, Bogor, Jawa Barat. Sahabat-sahabatku sekalian, hal yang aneh adalah, pertama saya bicara anehnya dulu ya. Pertama bahwa Sunan Ampelnya, Sunan Derajatnya itu adalah Habib. Tetapi umpama saja benar Pak Kiai Munawwir ini mengaku Habib, kalau disamakan Habib, walaupun nanti peristilahan ini jadi berbeda kan, atau kita menggunakan Sayyid biar sama gitu. Kalau Sunan Ampel dan Sunan Derajatnya oleh anggaplah oknum Robitoh Alawiyah di kantornya itu menyebutkan bahwa Sunan Derajat dan Sunan Ampel itu Sayyid, masa turunannya bukan Sayyid? Ini kan aneh. Kemudian kalau memang benar ini pengakuan atau pernyataan bahwa catatan keturunan dari Sunan Ampel itu diserahkan kepada ke Yaman, ke Robitoh. Sunan Ampel kan abad 15 Masehi, bos apa Robitoh sudah ada. Baiklah, saudara-saudaraku sekalian, ini hanya sebagai gambaran yang tidak menutup kemungkinan di luar-luar tempat sana ada yang seperti ini. Dan apa sih urgensinya sampai seperti itu? Sampai ada pengakuan leluhurnya adalah habaib, sementara orang yang memiliki catatan silsilah ke bawahnya dinafikan. Dan seperti yang disampaikan oleh Pak Kiai Munawwir, tidak tanggung-tanggung kan interogasi itu. Begitu kata beliau, bukan di tempat luaran tapi di kantor Robitoh Alawiyah ketika kantornya masih di Tebet. Yang otomatis ketika di kantor, ya orang kantor dong yang melakukan interogasi. Wallahu a'lam, apakah struktur pengurus atau hanya pinjam kantor? Hanya saja dari peristiwa ini tentu sangat tidak elok. Siapapun mengaku siapa asal dia punya data mestinya biarkan saja kan. Nah, kalau kita balik lagi ke sekarang, peristiwa yang ada sebagaimana yang umum kita ketahui tentang keterputusan riwayat yang 550 tahun sekian itu keterputusan riwayat nasab mereka yang terputus atas Kanjeng Nabi Muhammad. Bagaimana?
Hal lain, sahabat-sahabatku sekalian, di luar konteks tadi ya, doktrinisasi pemuliaan terhadap habaib itu saya pernah melihatnya langsung, bukan pernah, sering malah ya. Tapi yang pernah sempat saya ajak bercanda sang Habib yang melakukan doktrinisasi itu ketika ada acara PBNU, yaitu Monas Alim Ulama di Citangkolo ya, di Citangkolo sebelum corona itu. Waktu itu Pak Jokowi datang, saya duduk bersama seorang yang ternyata intel, di depan saya duduk seorang Habib sepuh. Lalu dengan santunnya para fatayat, sejumlah muslimat, kemudian juga ada Banser dan Ansor cium tangan terhadap Habib yang ada di depan saya ini. Habib sepuh itu juga mengatakan bahwa dirinya selain bagian dari Ba'alawi, juga bilang bahwa beliau juga Raden karena masih terah dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, atau mungkin kalau secara umum itu masih bagian dari keluarga besar Keraton Mataram, karena leluhurnya ini ada korelasinya dengan kisah atau sejarah yang kami ungkap kemarin tentang Pangeran Kanjeng Raden Tunggung Sumudiningrat yang dianggap sebagai Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Mungkin beliau terah dari situ. Maka ikat kepalanya itu adalah belangkon berwarna putih. Singkatnya, ketika sejumlah sahabat dari Ansor Banser kemudian fatayat itu cium tangan, ada yang minta air, lalu Habib sepuh ini bilang ke mereka, dan di depan saya persis, di samping saya itu ada polisi intel. Beliau bilang, ente semua baca sholawat bagus, ente semua senang baca sholawat itu dahsyat, ente semua senang baca sholawat, tetapi tidak mencintai ahlul bait Nabi, tidak mencintai habaib. Jangankan surga, baunya saja tidak bakal kedengaran. Mendengar kalimat ini saya tergelitik untuk memprotes, karena saya tahu status hadis itu. Hanya saja satu, ya tidak penting, tidak penting pada saat itu maksud saya. Kedua, ini orang sudah sepuh. Akhirnya dari mau protes nanti kan berdebat soal hadis, saya alihkan pembicaraan. Saya tidak panggil Habib, Abah, apakah Abah punya anak perempuan cantik? Saya masih mau jadi mantu Abah, kayaknya saya cocok jadi mantu Abah. Saya bilang begitu untuk memberhentikan doktrinisasi beliau terhadap habaib ya, terhadap teman-teman Ansor Banser yang duduk merunduk, yang berdiri merunduk pada saat itu terkait dengan kemuliaan ahlul bait yang dinisbahkan kepada habaib. Saya alihkan pembicaraan, saya siap jadi menantu. Tapi nampaknya beliau juga cerdas. Inti malah lebih cocok jadi pengawal anak katanya. Ya sudah, akhirnya saya bantu beliau untuk parkirin mobil ya. Parkirin mobil karena pada saat itu kondisi kredit menjelang kepulangan Pak Jokowi dari lokasi acara di Monas Konferensi Besar Alim Ulama di Citangkolo, Jawa Barat. Nah, dari semua rangkaian peristiwa ini mudah-mudahan bisa diambil intisarinya, mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi kita, dan mudah-mudahan bukan menumbuhkan bibit-bibit kebencian. Mungkin sajalah, dan saya masih yakin juga tidak semua habaib seperti itu. Dan catatan-catatan ini saya pikir penting sekali lagi untuk menjadi permenungan bagi kita semua, bahwa persoalan-persoalan seperti ini tidak menutup kemungkinan juga bisa meletupkan persoalan-persoalan yang semoga saja tidak menjadi bibit perpecahan. Demikian sekedar salam sapa saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.